Oke, teman-teman, sini kita akan melakukan instalasi selanjutnya, yaitu instalasi Windows 10. Dan by the way, ini menggunakan laptop teman saya atau rekan saya. Langsung saja terbuka Oracle VirtualBox, klik new atau baru, dan kita masukkan nama dari mesin virtual yang akan kita buat. Di sini dibuat Windows 10 namanya. Juga ada pilihan berapa bit versinya, kita pastikan sesuai dengan ISO yang kita punya. Setelah cocok, kita klik next, dan seperti biasa ada pengaturan RAM sama seperti Windows yang lainnya, karena ini sama saja karena menggunakan VirtualBox. Kita langsung bisa tulis, misalnya kita gunakan 2 GB RAM. Situ sudah lebih dari cukup untuk Windows 10. Jika sudah kita pilih lalu klik next. Ini seperti biasa, langsung saja kita misalnya next lagi. Setelah itu ya next lagi. Nah, ini untuk pengaturan harddisknya. Seperti biasa bebas memilih berapa giga. Di sini kita membuat 30 giga. Untuk Windows 10 sudah cukup. Setelah kita klik create, ya, sudah terbuat mesin virtualnya, namun masih ada yang harus disetting terlebih dahulu untuk pengaturan ISO Windows-nya. Kita bisa langsung klik storage settings, ya, klik bagian gambar CD dan tulisan empty. Nah, ada gambar CD, kita pilih file ISO yang akan kita gunakan. Di sini ya, sudah dimasukkan file ISO-nya, lalu klik OK. And then selanjutnya langsung saja kita start. Tunggu beberapa saat, lalu akan muncul jendela VirtualBox 6.0. Loading. Tunggu beberapa saat, akan langsung masuk ke menu instalasi melalui mesin virtual atau VirtualBox. Ya, ini dia tampilan awal untuk instalasi Windows 10. Seperti biasa, bahasa saat instalasi dan time currency format, setelah dan juga keyboard yang akan digunakan. Lalu klik next dan install now. Setelah install now, akan loading lagi. Setup is starting. Ya, seperti biasa ada license sini, bisa dibaca atau langsung saja I accept the license. Nah, ini ada juga seperti Windows 7, yaitu kita pilih upgrade atau custom. Kita pilih custom untuk memilih dari partisinya. Kita buat tadi 30 GB. Ini untuk satu partisi, lalu kita juga bisa membaginya lagi dengan cara klik new. Ya, bisa diatur sebenarnya mau berapa ukurannya, tapi bisa juga langsung di apply. Sudah dibuat 2 partisi, primary dan system, kemudian klik next. Itu akan membuat di dalam virtual yang kita bikin ada 2 partisi, yaitu misalnya C dan D. Dan status instalasi itu memakan waktu yang cukup lama. Kemudian saya cut dan percepat. Langsung komputer, setelah selesai instalasinya, komputer akan langsung restart dan masuk kembali ke tahap selanjutnya dalam instalasi. Ya, ini ada beberapa teks di sini. Kita bisa klik customize. Nah, ini ada biasanya ya pertanyaan-pertanyaan umum, karena ini adalah virtual instalasi pura-pura, jadi kita tidak harus terlalu memperdulikan. Ya, dilihat sekilas juga boleh, bisa juga langsung klik next. Pengaturan standar biasanya sudah recommended dari Windows-nya untuk settingan tersebut. Lalu setelah klik next, kita disuruh nunggu lagi, dan ya, hi, we're happy you're here.
Getting critical updates, don't turn off your PC. Ya, di sini juga saya percepat sedikit karena lumayan lama waktu yang dimakan. This might take a while. Ya. Pokoknya jangan sampai mati dulu PC-nya karena akan gagal instalasinya. Back in a moment. Nah, loading lagi. Kemudian starting Windows lagi. Saya percepat di sini. Ini menggunakan laptop rekan saya, namun yang melakukan editing saya sendiri untuk mencocokkan. Ya, who owns this PC? Kita langsung pilih saja I own this PC, karena kita sendiri yang memilikinya. Loading. Nah, ini masukkan email. Jika ingin masukkan silakan, tapi jika ingin skip ya tinggal klik skip this step. Loading lagi. Nah, ini untuk masukkan nama pada PC ini. Kita masukkan virtual W10 atau Windows 10. Kemudian next, itu ada juga pilihan untuk password jika masukkan password. Nah, ini adalah Cortana, bukan Corona. Cortana itu misalnya kayak asisten dalam penggunaan Windows 10, seperti OK Google. Ya, kemudian starting Windows lagi. Sudah tahap akhir instalasi ini, hampir selesai. Windows stays up to update to help protect you in an online world. Checking for updates. Nah, ini adalah pilihan untuk pilihan jika kita mau update otomatis untuk Windows ini. Biasanya recommendednya sepengetahuan saya tuh nanti saja, dan ya sudah sukses diinstalasi Windows 10-nya. Sejauh ini berjalan dengan baik-baik saja. Dan juga ya bisa lihat di sini ya benar-benar Windows 10, dan kiranya itu dia. Terima kasih.